Kota Atlantik, Bandara Internasional. Cepat, cepat. Puluhan orang berjas hitam bergegas menuju pintu keluar, wajah mereka sangat serius, seolah-olah mereka menghadapi musuh. Penumpang di sekitar, buru-buru minggir, tidak tahu siapa itu adalah gerombolan yang hebat. Seorang pemimpin pria berjas mengerutkan kening, seolah memikirkan sesuatu, dia segera berbalik dan pergi. Segera, di jalan setapak di luar bandara. Aiden Beaker duduk di bangku dan perlahan mengeluarkan sebatang rokok. Guru berharap kamu bisa kembali, dia sangat merindukanmu. 5 langkah di belakang, pria berjas itu berkata dengan hormat. Di depan yang lain, pria berjas itu berdiri tegak, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Tapi di depan pemuda di depannya, dia merasa sangat rendah hati. Merindukan saya. Aiden Beaker menoleh sedikit, dengan seringai di wajahnya, apakah dia kehilangan hak saya atau uang saya? Jika orang lain mengatakan ini, pria berjas itu akan terasa menghina baginya, dan keluarga Beaker yang bermartabat di utara akan mengingini kekayaan orang lain. Tapi pria di depannya berbeda. Dia adalah keluarga Beakers, satu-satunya pewaris. Apa yang membuat pria berjas semakin kagum adalah bahwa dia masih menjadi dewa perang nomor 1 di timur, kuat dan kaya. 15 tahun yang lalu, ketika dia mengusirku dari rumah Beakers dan menikahi rubah betina itu, Aiden Beaker meninggalkan rumah. Aiden Beaker mengeluarkan asap rokok terakhir, Aiden Beaker saat ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Beaker di utara. Dia bangkit dan langsung pergi. Jangan mengirim siapapun untuk datang kepada saya, jika tidak, datang satu, saya akan membunuh satu. Tampilan pembunuh yang menakutkan menyelimuti pria dalam setelan jas secara instan. Tidak sampai punggung Aiden Beakers menghilang dan kepalan tangan pria berjas itu perlahan-lahan menjadi rileks. Punggungnya sudah basah oleh keringat. Di depan Aiden Beaker, dia sebenarnya gugup. Tempat parkir bandara, mobil sudah disiapkan. Aiden Beakers masuk ke mobil dan segera memutar nomor. Fei, apakah semuanya sudah diatur? Ada suara di earphone. Beri aku alamatnya. Setelah selesai berbicara, Aiden Beaker menutup telepon secara langsung, memegang kertas permen yang kusut di tangannya, dan pikirannya tiba-tiba melayang ke 15 tahun yang lalu. Pada usia 15 tahun, dia diusir dari rumah Beakers dan tinggal di jalanan. Saat lapar dan kedinginan, seorang gadis kecil dengan pakaian biasa memberi Aiden Beakers satu-satunya permen di tangannya. Kemudian, dia dibawa pergi oleh seorang pria misterius. Ketika dia pertama kali muncul, seluruh dunia bergetar. 3 tahun kemudian, dia dipuji sebagai dewa perang nomor 1 di timur. Saat itu, dia baru berusia 18 tahun. Sekarang, 12 tahun kemudian, kekuatan dewa perang telah mengejutkan dunia, tetapi Aiden Beaker telah memilih untuk mundur dan tetap tampil anonim. Dia tidak akan pernah lupa, gadis kecil itu. Dia tidak bisa melupakan, mata yang murni itu. Dia tidak bisa melupakan, wajah baik itu. Menempatkan kertas permen dengan hati-hati, Aiden menarik napas dalam-dalam. Jika seseorang yang Anda kenal ada di sini, saya khawatir saya akan terkejut. God of War pertama yang kuat ini juga gugup. Aku kembali. Mobil, berderap pergi. Kemudian, Hotel Atlantic Ville. Dapat digambarkan sebagai sangat hidup. Keluarga Lin yang terkenal di kota Atlantik ingin merekrut menantu yang baik untuk cucunya Alice Lin di sini, yang menarik banyak perhatian. Di kamar pribadi hotel, Alice Lin sedang duduk di sana, tinju merah mudanya mengepal, matanya memerah, dan keluhannya sangat ekstrim. Sumi Lin, yang berada di samping, memerah karena marah. Danny Lin, mereka tidak memiliki ketenangan pikiran sama sekali. Jika Anda ingin menjadi seorang pria, pergi dan tolak orang tua itu. Dia berteriak, apakah kamu akan melihat kebahagiaan putrimu hancur? Apa yang merekrut menantu yang baik? Kotoran. Sumei tidak akan percaya bahwa mereka begitu baik. Keluarga Lin berkembang dari bengkel kecil menjadi keluarga kelas 3 di kota Atlantik dalam 15 tahun. Pemiliknya, Marcus Lin Xiao, dapat dianggap sebagai model buatan sendiri. Marcus Lin memiliki 3 putra, Harry Lin, Edo Lin dan Danny Lin. Harry Lin mengambil alih sebagian besar properti keluarga Lin. Edo Lin pergi ke ibu kota provinsi untuk membuka pasar, tetapi Harry Lin mengalami kecelakaan dengan kakinya lumpuh, dan sekarang dia hanya bisa memulihkan diri di rumah. Kali ini untuk merekrut menantu yang baik untuk putrinya, Harry Lin dan Edo mendorong lelaki tua itu untuk membuat keputusan. Mereka juga menepuk dada mereka untuk memastikan bahwa Alice akan menemukan pria yang baik untuk Alice Lin. Apa hasilnya? Beberapa kandidat semuanya orang biasa-biasa saja dan tidak dikenal. Bahkan ada satu, tidak hanya 10 tahun lebih tua dari Alice, tetapi juga penyakit mental intermiten. Di mana Alice mencari menantu yang baik, ini untuk menghancurkannya sama sekali. Danny Lin memerah pada saat ini, dan hatinya juga sangat marah, tetapi dia masih tidak berani menentang orang tua itu. Dia tahu temperamen lelaki tua Marcos Lin Xiao, dan dia selalu mengatakan bahwa dia sama. Dalam keluarga Lin, tidak ada yang bisa menentang niatnya. Dia adalah kakek Alice, dan dia tidak akan menyakiti Alice. Untuk waktu yang lama, Danny Lin tersipu dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Sumi Lin hampir pingsan, menunjuk Danny Lin, menangis. Mengapa aku menikahimu dengan sangat buruk? Dia tahu bahwa Danny Lin adalah anak yang berbakti. Dia dulu mematuhi Marcos Lin Xiao. Sekarang dia cacat, dia menjadi lebih lemah, dan dia tidak berani menentang Lin Xiao. Tapi tidak peduli pria mana yang dipilih Alice untuk menjadi menantunya, itu akan menghancurkan Alice Lin. Keluarga mereka akan dianggap sebagai lelucon oleh orang-orang kota Atlantik. Sumi menangis sedih dan meneriaki Danny Lin. Alice benar-benar menangis dalam diam. Danny Lin hanya bisa memegang pahanya yang tidak sadar, diam-diam mencela dirinya sendiri karena tidak berdaya. Bu, jangan bicara tentang ayah. Alice benar-benar meremas senyum, dua air mata di wajahnya yang cantik. Mungkin, kakek akan menemukan saya pria yang baik. Dia tidak tahu di mana, ini adalah arti dari paman dan paman kedua. Setelah lulus dari universitas, ia bergabung dengan grup keluarga Lin untuk bekerja.
Hanya dalam 2 tahun, ia membuat prestasi luar biasa dan menekan anak-anak mereka. Mereka hanya khawatir bahwa mereka akan bersaing untuk properti keluarga Lin, jadi mereka mendesak kakek mereka dan tidak sabar untuk menemukan menantu dari pintu ke pintu untuk menikah dengannya. Dengan cara ini, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan properti keluarga Lin. Dia tahu itu, dan orang tuanya juga tahu, tapi mereka tidak bisa melawan. Dalam keluarga Lin, tidak ada yang bisa menentang keputusan kakek, tidak ada yang bisa. Alice Lin benar-benar bangun ketika dia mendengar bel berbunyi. Ayo pergi, kakek menunggu dengan cemas, saatnya untuk memarahi kita lagi. Melihat tubuh gemetar Alice Lin, Danny Lin pahit dan tak berdaya, dia tidak berani menatap istrinya, mengeluh di matanya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dia dirugikan dengan tinggal di keluarga Lin, setidaknya keluarga itu tidak khawatir. Di lobi hotel, lampunya terang dan para tamu ada di sini. Orang tua dari keluarga Lin, Lin Xiao, sedang duduk di atas, mengenakan setelan jas yang indah, dengan tongkat, dan wajahnya merah. Selamat, Patriark Lin. Selamat kepada Patriark Lin karena telah mendapatkan menantu yang luar biasa. Setiap tamu memuji Marcos Lin Xiao. Ayah, sudah hampir waktunya, saatnya mengumumkan. Harry Lin, berdiri di samping, kekar dan memancarkan aura. Dia melirik Alice Lin, yang duduk tidak jauh, dan berkata dengan keras, menantu kami sudah mendapatkan hasil, dan orang-orang muda terbaik dipilih. Pemuda terbaik. Huff, dia tahu di dalam hatinya bahwa pilihan menantu yang berbudi luhur ini adalah memilih pilihan terburuk, dan bahkan ada beberapa penyakit tersembunyi. Selama Alice Lin benar-benar menikah, properti keluarga Lin tidak ada hubungannya dengan dia. Lin Xiao adalah sesuatu yang sama sekali tidak memungkinkan keluarga Lin jatuh ke tangan orang-orang dengan nama keluarga. Setiap orang. Marcos Lin Xiao berdiri, dan ketika dia membuka mulutnya, semua orang melihat ke atas. Hari ini, saya ingin mengumumkan secara resmi bahwa cucu perempuan saya Alice benar-benar suami dan istri yang tepat. Bab 2. Mendengar suara itu, Alice Lin gemetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Xiao, yang berdiri di atas. Kakek ini sepertinya tidak pernah peduli padanya sejak kecil. Bahkan ketika dia lahir, Marcos Lin Xiao bahkan tidak melihatnya, karena dia perempuan. Sekarang, dia harus memilih seorang suami untuk dirinya sendiri dan memutuskan hidupnya. Dada Alice Lin naik turun. Dia marah dan tidak berdaya. Dia membuka mulutnya untuk melawan. Tiba-tiba melihat Danny Lin duduk di kursi roda, dia menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan doa. Dia masih tidak berbicara. Semuanya, setelah pemilihan keluarga Lin kami, dari selusin pelamar yang luar biasa, saya memilih yang terbaik untuk menjadi suami Alice. Saya harap kedua pendatang baru dapat menerima berkah Anda. Kata-kata Lin Xiao selesai, dan ada tepuk tangan di antara hadirin. Ketika Alice Lin benar-benar mendengarnya, ini hanya mengejeknya, bahkan bersimpati padanya. Rongga matanya kemerahan, dia menahan air mata yang akan dia keluarkan. Ayah, ini orangnya. Harry Lin mengeluarkan kartu yang sangat indah dan menyerahkannya kepada Lin Xiao dengan nama yang mereka pilih terakhir. Mereka telah mengetahui dengan jelas bahwa orang ini tidak memiliki latar belakang dan adalah seorang yatim piatu. Tidak hanya dia berusia di atas 30 tahun, dia memiliki pendidikan rendah, tidak berpendidikan, tidak memiliki keterampilan khusus, dan dia masih seorang gelandangan. Dapat dikatakan bahwa dia sangat tidak kompeten. Selain itu, ada juga psikosis intermiten. Saya mendengar bahwa ini adalah warisan. Dengan cara ini, selama dia dan Alice Lin menikah, bukan hanya Alice Lin tidak ada hubungannya dengan industri keluarga Lin, anak Alice Lin juga tidak ingin mengambil sepeser pun dari keluarga Lin. Harry Lin melirik keluarga Alice Lin yang duduk di sana, jejak kemenangan melintas di wajahnya. Selanjutnya, saya akan mengumumkan orang terakhir. Presbiopia Lin Xiao sedikit tidak jelas, dia menyipitkan matanya, menatap serius, dan berkata, pemuda yang beruntung ini, Aiden Bickers. Segera, semua orang menoleh dan melihat ke arah pintu belakang hotel. Orang yang memasuki silsilah, tentu saja, hanya bisa masuk melalui pintu belakang. Pada saat ini, pintu belakang terbuka dan seorang pria muda masuk. Danny Lin dan istrinya tidak tahan melihatnya. Mereka tahu bahwa kakak tertua hanya akan memilih orang yang paling tidak kompeten untuk menjadi suami Alice Lin. Alice Lin benar-benar menoleh, dia ingin melihat siapa itu, dan dia akan menjadi suaminya. Aiden Bickers mengangkat kepalanya, kedua orang itu saling memandang, terdiam. Dia berjalan lurus ke depan, semua orang memandangnya, hanya ekspresi wajahnya, selain ejekan, itu sombong. Aiden Bickers, selamat, menonjol, menjadi suami asli Alice Lin, dan menjadi menantu keluarga Lin saya. Harry Lin berkata, kamu tidak perlu berterima kasih kepada kami, hanya berharap kamu dapat memperlakukan Alice dengan baik di masa depan. Menurut pendapatnya, keluarga Lin memberi Aiden Bickers, seorang yatim piatu tunawisma, kebaikan yang luar biasa. Harry Lin berjalan ke arah Alice Lin dan dengan lembut meraih tangannya, wajahnya penuh perhatian. Hujan, ayo. Dia mengambil tangan Alice Lin, membawanya ke Aiden Bickers, dan dengan sungguh-sungguh meletakkan tangannya di tangan Aiden Bickers. Dalam adegan ini, para tamu bertepuk tangan lagi, seolah-olah itu adalah perjamuan pertunangan yang bahagia. Keluarga Danny Lin tahu bahwa semua orang hanya menonton lelucon mereka. Besok, seluruh kota Atlantik akan tahu bahwa Alice Lin benar-benar memiliki suami dari rumah ke rumah yang tidak kompeten, dan ini akan menjadi lelucon bagi mereka setelah makan malam dan makan malam. Alice benar-benar memiliki pikiran kosong, seolah-olah dia telah dilubangi. Dia sepertinya tidak bisa mendengar atau melihat lagi, dia bahkan tidak tahu kapan jamuan makan selesai. Begitu perjamuan selesai, Sumei pergi sambil menangis, dan Danny Lin harus menggulung kursi rodanya untuk mengejar. Di pintu masuk hotel, angin bertiup di wajahnya, Alice Lin benar-benar bangun. Melihat Aiden Bickers berdiri di sampingnya, wajahnya tanpa ekspresi, tapi suaranya sedikit serak. Paman, aku tidak menyalahkanmu. Dia berbisik, kamu juga orang miskin.
Aiden Bickers 10 tahun lebih tua darinya, dia memanggil paman, yang tampaknya lebih cocok. Aiden Bickers tidak berbicara. Dia tidak berbicara dari awal sampai akhir. Orang di depanku adalah gadis 15 tahun yang lalu, dia masih sangat baik. Bahkan di bawah situasi seperti ini, bahkan jika dia dianiaya, dia masih menerimanya agar orang tuanya memiliki kehidupan yang baik. Oh, sepupu, selamat. Tiba-tiba, seseorang berjalan keluar dari gerbang dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, Anda memiliki suami yang luar biasa." Kata sangat baik, sengaja menggigit sangat keras, penuh ejekan. Alice Lin benar-benar mengerutkan kening, menggigit bibirnya dengan ringan, melirik Vicky Lin, dan mengepalkan tinjunya. "Ayah saya, mereka sangat hancur untuk acara seumur hidup Anda." Vicky Lin menghela nafas, "Tidak apa-apa sekarang, kamu akhirnya memiliki rumah, pamanku dapat yakin." Setelah selesai berbicara, terlepas dari wajah pucat Alice, dia menoleh dan melirik Aiden. Menantu yang tidak kompeten ini ditemukan oleh ayahnya Harry Lin, dan dia tidak bisa menahan tawa ketika dia memikirkan yang tertulis dalam informasi itu. Orang benar-benar bisa menjadi sia-sia. Kakak ipar, ketika Anda memasuki pintu keluarga Lin, Anda harus memperlakukan saudara perempuan saya dengan baik. Vicky Lin menyombongkan diri, memiliki bayi lebih awal, kakek juga akan bahagia. Tidak peduli dengan apa Anda dilahirkan, bahkan jika Anda bodoh, keluarga Lin saya masih mampu membelinya. Alice tidak tahan lagi, "Vicky Lin, apakah kamu mengatakan cukup?" "Alice, aku memberkati kalian semua." Vicky berkata, kakek berkata, "Saya harap Anda akan segera punya bayi. Saya pikir, kembalilah malam ini, Anda akan mengurus masalah ini. Jika ini terlahir bodoh, itu akan lebih lucu. Kamu." Alice benar-benar mengangkat tangannya, dan Vicky tiba-tiba meluruskan wajahnya. "Kenapa? Apakah kamu masih ingin melakukannya?" Alice benar-benar menggigit bibirnya, marah dan sedih. Dia berani mengalahkan cucu tertua dari keluarga Lin hari ini, dan besok keluarga mereka akan diusir dari keluarga Lin. Di mata kakek Lin Xiao, hanya cucunya yang merupakan anggota keluarga Lin, dia tidak memenuhi syarat sama sekali. Melihat Alice benar-benar meletakkan tangannya, Vicky bahkan lebih bangga. Dari kecil hingga dewasa, dia adalah satu-satunya yang menggertak Alice, jadi Alice benar-benar tidak ingin mendapatkan sedikit tawaran darinya. "Aku melakukannya untukmu, kamu masih tidak menghargainya." Vicky Lin menghela nafas dengan sengaja, "Ayahmu telah cacat selama bertahun-tahun. Jika bukan karena keluarga Lin yang membesarkannya, keluargamu yang terdiri dari 3 orang akan mati kelaparan. Sekarang kamu telah mencoba yang terbaik untuk menemukan seorang suami. Untukmu. Jika kamu tidak berterima kasih pada Dade, kamu masih ingin mengalahkanku. Jika kakek tahu bahwa Anda ingin memukul saya, konsekuensinya." Alice Lin gemetar. Dia menatap Vicky Lin dengan marah, bagaimana mungkin seseorang begitu tak tahu malu. Dia berbalik untuk pergi, tetapi Vicky masih menghentikannya. "Alice, ini keputusan kakekku. Jika kamu tidak puas, bicara saja dengannya." Alice benar-benar sedih dan menangis, dan amarahnya sangat marah. "Apa yang ingin kamu lakukan sekarang?" Tiba-tiba, Aiden Bicker, yang tidak berbicara, berbicara. Lin Yu benar-benar mengangkat kepalanya, melirik Aiden, dan berseru. "Aku hanya ingin menamparnya. Terjebak." Begitu suara itu jatuh, ada tepuk tangan yang jelas, Vicky menutupi wajahnya, dan jatuh ke tanah bahkan sebelum dia berteriak. Ada rasa sakit yang membakar di wajahnya, dan dia menyadari bahwa tamparan ini ada di wajahnya. Dimainkan oleh Aiden Bickers. Vicky Lin terkejut, dan Alice Lin benar-benar terkejut. Aiden benar-benar berani mengalahkan Vicky Lin. Dia hanya menantu dari rumah ke rumah. "Kamu." Tiba-tiba, Alice sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. "Keluarga besar Lin bisa membunuh Aiden Bickers. Mengapa kamu mendengarkanku?" Alice Lin benar-benar menggerakkan bibirnya. "Karena, sekarang kamu adalah istriku." Jalan Aiden Bickers. Bab 3. Alice Lin benar-benar merasakan kepalanya mengaum. Dia menatap Aiden dengan linglung, tapi dia tidak menyangka Aiden benar-benar akan melakukannya untuk dirinya sendiri. Itu Vicky Lin. Cucu tertua dari keluarga Lin. Hanya karena, apakah istrinya sekarang? Kamu ingin mati? Vicky Lin bereaksi dan segera bangkit dari tanah, mengambil pukulan, dan membantingnya ke arah Aiden. Tidak ada yang berani memukulinya, apalagi suami asli Alice Lin, menantu yang tidak berguna. Retakan. Tinjunya, begitu dia tiba di depan Aiden, dia digenggam oleh salah satu tangan Aiden. Segera setelah Aiden membanting keras, pergelangan tangan Vicky Lin langsung berbunyi. "Apa? Rusak?" Vicky Lin berteriak. "Ini istriku. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh menggertaknya." Setelah Aiden Bickers selesai berbicara, dia melepaskan tangannya dan mengambil Alice, yang belum pulih, dan pergi. "Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu." Vicky memegang pergelangan tangannya kesakitan. Dia tidak menyangka bahwa menantu sampah yang dia temukan akan berani melakukannya dengan dirinya sendiri. Hutan hujan sudah berakhir. Keluarga mereka sudah berakhir. Vicky Lin berlari cepat menuju hotel, tapi dia tidak peduli untuk merawat lukanya. Di kamar hotel, Harry Lin masih di sana, mengobrol dengan beberapa mitra bisnis. "Ayah." Vicky Lin langsung masuk, dan Harry Lin yang sedang mengobrol tiba-tiba mengerutkan kening. "Jika ayah dan anakmu memiliki sesuatu untuk dibicarakan, maka kamu membicarakannya, dan kita akan membicarakannya di lain hari." Beberapa tamu bangkit dan pergi. Harry Lin cemberut wajahnya dan mendengus, "Apa yang kamu keriting? Apa yang kamu lakukan?" "Ayah, saya dipukuli." Vicky Lin menggertakkan giginya, "Lihat tanganku, semuanya terputus." "Siapa yang melakukannya?" Harry Lin segera berdiri. "Bayi laki-laki sendiri, bahkan dia enggan melakukannya, siapa yang berani melakukan tangan yang begitu kejam?" Aiden Bickers. Vicky Lin mengertakkan gigi, ini suami rumah Alice Lin. Mereka baru saja memberi Aiden Bickers kehidupan baru. Bahkan jika anak ini tidak berterima kasih pada Dade, dia bahkan berani menyerang Vicky Lin.
Seorang pengembara, pengecut yang tidak kompeten, dia membalikkannya. Lin kuat dan marah. Menantu laki-laki memukul pintu. Dalam data, Aiden adalah anak tunawisma, dan bahkan penyakit mental yang boros dan terputus-putus. Saya khawatir itu adalah penyakit mental yang tiba-tiba. Alice benar-benar memintanya untuk menamparku, dan dia benar-benar melakukannya. Tanganku terputus. Mata Vicky merah karena marah. Kapan dia menderita kerugian seperti itu? Harry Lin mengerutkan kening. Anak itu sakit jiwa. Aku khawatir itu penyakit jiwa. Dia segera memanggil dokter ke Vicky untuk mengobati lukanya. Jangan memprovokasi neurosis semacam ini. Tetapi Alice, berani membiarkan Aiden Vickers mengalahkanmu, aku tidak akan membiarkannya dengan enteng. Ayah, usir dia dari rumah Lin. Ada alasan bagus sekarang. Jika masalah ini sampai ke Marcos Lin Xiao, keluarga Alice harus keluar. Bahkan cucu tertua pun berani bertarung, siapa yang memberi mereka keberanian? Sebuah proyek yang menjadi tanggung jawab Alice Lin saat ini akan menandatangani kontrak pada saat yang kritis. Jika dia dikeluarkan sekarang, saya khawatir itu akan berdampak. Alice benar-benar mampu bekerja dengan sangat baik, dan telah memenangkan beberapa proyek hanya dalam 2 tahun. Juga demikian, itu membuat Harry Lin dan putranya khawatir bahwa Alice akan benar-benar memiliki pijakan yang kuat dan mengancam mereka. Ayah, proyeknya hampir sama. Siapapun dapat menandatangani kontrak. Jika saya menandatangani pesanan besar ini, kakek pasti akan lebih menghargai saya. Vicky berkata dengan keras, tembak dia pergi. Biarkan mereka semua mati, parasit ini. Aku. Kemudian, Aiden mengikuti Alice Lin dan kembali ke rumahnya. Sepanjang jalan, Alice masih sedikit bingung, dia tidak bisa membayangkan bahwa Aiden akan mengalahkan orang untuknya. Ketika dia bangun, dia harus khawatir Aiden akan menyinggung Vicky Lin dengan tindakan ini. Dengan amarah bajingan itu, dia pasti akan membalaskan dendam Aiden. Ding dong. Dia membunyikan bel pintu, dan setelah beberapa saat, Danny Lin membuka mulutnya, menatap mata asli Alice, penuh rasa bersalah. Alice, kamu kembali. Danny Lin melihat Aiden Vickers di belakangnya, ekspresinya stagnan, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk sedikit, masuk. Jangan masuk. Sebelum Aiden Vickers masuk, Sumi bergegas keluar, wajahnya masih berlinang air mata, keluar dariku. Keluar dariku. Ini semua karena kamu, Alice benar-benar ingin menjadi lelucon bagi seluruh kota Atlantik, kamu menghancurkannya. Keluar dari sini. Keluar. Sumei berteriak dan menangis, tetapi 10.000 orang tidak mau menjadikan Aiden menantu keluarganya. Jika Aiden baik, dia hampir tidak bisa menerimanya. Apa hasilnya? Aiden Vickers 10 tahun lebih tua dari Alice, dan dia tidak melakukan apa-apa, bahkan seorang gelandangan. Dia tidak mampu kehilangan orang ini. Aiden Vickers tidak berbicara, dan berbalik untuk pergi. Alice tiba-tiba meraih tangannya. Bu, biarkan dia masuk. Sekarang biarkan Aiden Vickers keluar, Vicky Lin pasti akan menemukan seseorang untuk membunuhnya. Dia mulai memukuli orang untuk dirinya sendiri, Alice benar-benar tidak bisa mengabaikannya. Alice, dia sekarang. Suamiku. Alice benar-benar menggigit bibirnya, nama suaminya begitu asing, seolah membawa jarum, menyakiti hatinya. Bibir Sumei gemetar, menggelengkan kepalanya dengan putus asa, aku tidak peduli. Setelah berbicara, dia berlari kembali ke kamar dan membanting pintu. Silahkan masuk. Alice benar-benar berkata dengan lembut. Aiden mengangguk, dan berjalan ke ruangan yang tampaknya tidak terlalu besar. Keluarga Lin juga dianggap sebagai keluarga kelas 3 di kota Atlantik, tetapi keluarga Alice Lin lebih berjuang daripada rata-rata orang. Kamu datang denganku. Alice benar-benar takut Sumei akan menyerbu Aiden lagi, dan membawanya ke kamarnya. Kamarnya tidak besar, tetapi dibersihkan dengan rapi. Alice mengeluarkan selimut dari lemari, lalu mengeluarkan tikar jerami dan menyebarkannya di tanah, sedikit kelelahan dalam suaranya. Kamu tidak ingin keluar baru-baru ini, Vicky Lin tidak akan membiarkanmu pergi. Tinggal di rumahku, dia setidaknya tidak berani datang dan melakukan sesuatu. Alice benar-benar melihat Aiden, sangat sulit membayangkan bahwa dia tiba-tiba memiliki seorang suami. Mulai sekarang, kamu tidur di lantai, aku tidur di tempat tidur, kita sama-sama, air sumur tidak mengganggu air sungai, apakah ada masalah? Aiden Vickers tidak berbicara, hanya mengangguk. Dia tahu bahwa Alice benar-benar tidak dapat mengingat dirinya sendiri, dia tidak dapat menyukainya, bahkan mungkin membencinya, karena dia tiba-tiba menjadi suaminya. Tapi dia selalu baik, karena dia khawatir Alice Lin akan melukai dirinya sendiri, dan lebih suka dianiaya oleh dirinya sendiri, tetapi juga menjaga dan melindungi dirinya sendiri. Wanita ini, ketika dia dewasa, masih sangat baik. Aiden ragu-ragu, apakah Anda ingin mengeluarkan kertas permen? Setelah memikirkannya, masih belum ada. Kedua orang itu diam, dan suasananya agak canggung. Tiba-tiba, telepon Alice berdering. Dia hanya bisa pucat. Alice, mulai hari ini, kamu tidak perlu datang ke grup Lin untuk bekerja lagi. Panggilan itu dari Vicky Lin, dengan arogan, ayahku telah memecatmu. Keluargamu, tunggu saja sampai mati kelaparan. Setelah selesai berbicara, Vicky menutup telepon dengan keras. Butuh waktu lama bagi Alice untuk bereaksi. Dia dipecat. Karena dia membiarkan Aiden Vickers mengalahkan Vicky Lin. Sejak kecil, bajingan ini selalu menggertak dirinya sendiri, hukuman apa yang dia terima. Alice Lin benar-benar ingin menangis sedih. Aiden mengerutkan kening ketika dia melihatnya. Vicky ini, apakah dia mencari kematian? Bab 4. Aiden Vickers mengerutkan kening ketika dia melihatnya. Vicky Lin ini, apakah dia mencari kematian? Benar-benar membalas dendam pada Alice begitu cepat. Dia yang bertarung, itu tidak ada hubungannya denganmu. Aiden Vickers berkata langsung, aku akan menyelesaikannya. Jangan. Alice benar-benar menggelengkan kepalanya, matanya merah, jangan pergi padanya, dia akan membunuhmu. Bajingan ini kejam, dan tidak akan membiarkan Aiden pergi. Juga, orang tua saya tidak dapat mengetahui hal ini, jika tidak mereka pasti akan menendang Anda keluar.
Aiden ada di rumahnya, Vicky setidaknya tidak berani datang untuk menyakiti orang. Jika dia diusir, maka Vicky tidak akan pernah membiarkan Aiden pergi. Ini bukan hanya pekerjaan, Sisi Lin hilang, saya bisa mencarinya lagi. Alice benar-benar memaksakan senyum. Setelah berbicara, dia mengambil napas dalam-dalam dan pergi untuk memilah resumenya. Aiden Vickers tidak berbicara, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada gadis baik ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah membuat pengganggunya membayar harganya. Aiden Vickers mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks pendek, tetapi itu mematikan. Vicky sangat bangga sekarang. Selama dia memenangkan proyek ini, statusnya dalam keluarga Lin secara alami akan naik ke level lain. Menjadi penerus keluarga Lin di masa depan dibenarkan. Dengan perban di tangannya, dia mengambil kontrak dan langsung pergi ke grup Alexander. Saya mencari Tuan Alex, di sini untuk menandatangani kontrak. Berjalan ke meja depan, Vicky mengangkat kepalanya sedikit, dengan penampilan arogan. Halo Pak, apakah Anda punya janji? Saya Vicky Lin, manajer umum grup Lin. Tuan Alex telah lama membicarakan proyek ini. Saya menandatangani kontrak hari ini. Vicky Lin sedikit tidak puas, meja depan, dan bertanya begitu banyak apa yang harus dilakukan. Saya sangat menyesal, tidak ada yang membuat janji, Tuan Alex hilang. Kata dengan senyum tipis di meja depan. Saya berkata, saya manajer umum Lin. Maaf, Lin Group, saya hanya tahu Miss Alice Lin, karena Tuan Alex telah mengatakannya. Bahwa hanya Miss Alice Lin yang harus ada di sini, Anda bisa langsung ke atas, tidak ada orang lain. Kamu. Vicky tiba-tiba menjadi marah. Apa artinya? Alice benar-benar memiliki wajah seperti itu. Dia bisa langsung naik begitu dia datang, dan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menemui Tuan Alex. Mengapa? Ini adalah proyek besar. Jika tertunda, bisakah kamu bertanggung jawab? Setelah Vicky selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, aku terlalu malas untuk peduli padamu, aku akan naik sendiri. Dia baru saja berjalan 2 langkah, dan ada suara yang agung. Sebuah proyek kecil, saya bisa kehilangannya. Presiden Alex ada di sini. Vicky Lin segera memasang wajah tersenyum, dan menjawab, Tuan Alex, apa yang Anda bicarakan, saya bercanda. Proyek ini adalah proyek kecil untukmu, tapi proyek besar bagiku, Lin. Dia berlari dengan tergesa-gesa, terlihat sangat hormat, saya telah membawa kontrak, saya tidak tahu Tuan Alex. Kapan aku bilang aku akan menandatangani kontrak denganmu Lin? Presiden Alex mengerutkan kening. Vicky terkejut. Mau tak mau berkata, apakah Alice Lin sudah benar-benar berbicara denganmu? Ya, Alice benar-benar berbicara dengan saya, dan saya ingin menandatangani, saya juga menandatangani dengan dia, siapa kamu? Vicky Lin bahkan lebih marah. Dia memuliakan orang tua dan cucu Lin, manajer umum grup Lin, CEO Alex ini masih bertanya siapa dia. Saya tidak peduli siapa Anda. Untuk proyek ini, saya hanya benar-benar menandatangani Alice. Tuan Alex cemberut, dan selusin penjaga keamanan segera berlari, yang lain tidak memenuhi syarat untuk menandatangani dengan saya dan mengantar mereka pergi. Tuan Alex. Vicky cemas. Jika item ini berwarna kuning, maka dia akan dibunuh oleh keluarganya. Adalah proyek kecil untuk grup Alexander, tetapi untuk keluarga Lin, ini adalah proyek besar yang dapat mengubah nasib. Kenapa? Ingin membuat masalah. Presiden Alex menoleh dan melirik Vicky. Tiba-tiba, wajahnya tenggelam, buang. Tanpa menunggu tanggapan Vicky Lin, selusin penjaga keamanan langsung menangkapnya dan melemparkannya keluar dari pintu. Aduh. Vicky tidak memiliki tangan yang baik, dan dia berteriak lagi kesakitan. Kapan dia merasa sangat frustrasi, dan dia langsung diusir. Alice Lin. Bagus, kamu Alice Lin. Vicky memerah, melihat orang-orang di sekitarnya menatapnya, dan menjadi lebih marah, sepertinya kamu memiliki kaki dengan nama keluarga Alex ini. Jika bukan itu masalahnya, mengapa Alex ini, hanya mau menandatangani dengan Alice, tetapi tidak dengan dirinya sendiri? Sekarang Alice telah dipecat oleh mereka, tidak ada cara bagi Alice untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi apa yang bisa saya lakukan jika semuanya tidak berjalan dengan baik? Vicky sangat kesal sehingga dia hanya bisa memegang kontrak dan segera pergi ke Harry Lin. Pada saat ini, Tuan Alex di lantai atas sedang melakukan panggilan telepon dengan hormat. Saudara Fei, saya telah melakukan apa yang Anda minta. Saya tidak tahu siapa pria besar itu, bisakah Anda memindahkan Saudara Fei? Wajahnya penuh rasa hormat, bahkan dengan sedikit kesalehan, dia berbeda dari menghadapi Vicky Lin. Dia adalah kakak laki-laki tertua saya, tidak mengundang saya hanya melakukan sesuatu untuknya, apakah Anda mengerti? Suara di ujung telepon membuat Presiden Alex gemetar, dan segera mengangguk, dimengerti. Kakak Fei sudah tak terduga, jadi seberapa menakutkan kakak laki-laki Fei, kakak laki-laki tertua kakak laki-laki ini. Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Alexander Huang, apakah menurut Anda semua yang Anda dapatkan di kota Atlantik dalam 5 tahun terakhir ini diberikan kepada Anda oleh saya? A. Fei bertanya. Alex Ming berkata dengan tergesa-gesa, jika bukan karena A. Fei yang membudidayakan saya adalah Alex Ming tetapi seorang gangster jalanan, bagaimana saya bisa memiliki hari ini? Pikirkan lagi. A. Fei melanjutkan. Alex terkejut. Bukankah ini jawabannya? Itu memang bantuan Alfie. Dia menunjukkan beberapa kata untuk membuatnya meraih kemenangan penuh di beberapa simpul utama, yang meletakkan fondasi dalam satu gerakan dan berkembang hingga hari ini. Tanpa bimbingan A. Fei, Alexander Ming tahu betul bahwa dia tidak bisa melakukannya. Tiba-tiba, jakunnya tergelincir dan suaranya bergetar, ya, kakak-kakak. Masih pintar. Suara A. Fei datang, dia bisa memberimu segalanya hanya dengan satu kalimat, dan dengan cara yang sama, satu kalimat bisa menghilangkan semua yang kamu miliki sekarang, tahukah kamu apa yang saya maksud? Aku tahu. Alex Ming segera berkata, terima kasih Fei atas saranmu, Alex Ming pasti akan melakukan pekerjaannya dengan baik. A. Fei tidak mengatakan apa-apa lagi, dan langsung menutup telepon.
Alex Ming merasa kakinya sedikit lunak, berjalan ke sofa, duduk, menghela nafas panjang. Ada keringat gugup di dahinya. Ternyata orang di belakang adalah kakak laki-laki, dan hanya karena kata-katanya yang dia miliki hari ini. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Butuh waktu lama sebelum dia tenang, tetapi kejutan di hatinya tidak mereda. Dalam benaknya, kakak laki-laki tertua itu hanyalah bayangan, tetapi bayangan ini cukup untuk membuatnya menyembah. Sepertinya Alice benar-benar ada hubungannya dengan kakak. Harry Lin dan putranya benar-benar ceroboh. Presiden Alex Ming menarik napas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya. Bab 5. Rumah Harry Lin. Marcos Lin Xiao sedang duduk di sana minum teh, dia datang khusus untuk proyek itu. Gaharu di sisi memancarkan aroma yang menawan. Ayah, kerjasama dengan Tuan Alex ini sangat penting bagi keluarga Lin saya. Kata Harry Lin sambil membuat teh. Itu wajar. Keluarga Lin saya akan segera dapat membawanya ke tingkat berikutnya. Lin Xiao berkata dengan gembira, bagaimana situasi proyek ini sekarang? Tidak masalah, Vicky Lin pergi untuk menandatangani kontrak hari ini. Harry Lin berkata, cucumu tidak akan pernah mengecewakanmu. Marcos Lin Xiao mengangguk puas. Orang-orang dari keluarga Lin semuanya luar biasa. Ayah. Vicky bergegas masuk, wajahnya tidak terlalu bagus. Melihat Marcos Lin Xiao ada di sana, dia tidak berani berbicara lagi. Aku sedang membicarakanmu. Harry Lin memberi isyarat, kakek ingin bertanya, apa status proyek yang kamu kerjakan, apakah kontraknya sudah ditandatangani? Vicky Lin melirik Lin Xiao, dia sedikit gugup dan ragu-ragu. Proyek ini. Wajah Harry Lin tiba-tiba tenggelam ketika dia tampak ragu-ragu untuk berbicara, dan dia memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Saya pergi, tetapi Tuan Alexander Ming sedang pergi hari ini, dia meminta saya untuk menandatangani lagi besok. Vicky Lin menggigit kulit kepalanya dan berkata, jika saya memberitahu kakek bahwa dia membuat proyek pornografi, dia pasti akan bunuh diri. Presiden Alex ini lahir dengan sifat keras kepala dan arogan. Jika Anda menunggu 1 hari lagi, Anda hanya perlu menunggu. Lin Xiao tersenyum dan berkata, ya, kakek, saya mendengarkan Anda. Vicky Lin hanya bisa menggigit peluru dan melanjutkan. Harry Lin melihat sesuatu pasti telah terjadi. Hanya saja dia tidak mengatakan itu, ketika lelaki tua itu kembali, dia memanggil Vicky Lin ke ruang belajar, wajahnya tenggelam sepenuhnya. Apa yang terjadi? Dia berkata dengan marah, jika kamu berani bersembunyi, aku akan membunuhmu. Ayah. Vicky Lin sedih, itu tidak ada hubungannya denganku. Ini Alice. Dia berkata dengan marah, manajer Alex mengatakan bahwa dia hanya menandatangani kontrak dengan Alice, dan yang lainnya bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Saya diusir langsung oleh mereka. Mendengar ini, wajah Harry Lin jelek. Putranya Harry Lin, ditendang keluar. Alice Lin itu pasti memiliki kaki dengan nama keluarga Alexander Ming, kalau tidak bagaimana bisa menjadi seperti ini. Kata Vicky Lin tidak puas. Yang bermarga Ming berkata, jika bukan karena Alice yang menandatangani, maka proyek ini akan batal, dan yang bermarga Ming tidak peduli. Dia tidak perlu peduli, tetapi keluarga Lin peduli. Apakah Anda tahu berapa banyak yang diinvestasikan keluarga Lin dalam proyek ini? Harry Lin memiliki wajah muram, ingin membunuh putranya, jika item ini menjadi kuning, jika aku tidak membunuhmu, kakekmu akan membunuhmu. Wajah Vicky Lin langsung memucat. Apa yang harus saya lakukan? Dia bertanya buru-buru. Saya pikir saya bisa mengambil keuntungan dari keuntungan nelayan, tetapi di mana saya pikir, ini adalah kentang panas. Apa yang harus dilakukan? Harry Lin memarahi, siapa yang menyuruhmu untuk benar-benar memecat Alice sekarang? Bagus sekarang, proyeknya kuning, kita berdua harus keluar. Di mana Vicky Lin berani berbicara? Benar-benar kamu yang memecat Alice, dan kamu adalah presidennya. Biarkan Alice benar-benar kembali dan menandatangani proyek ini untukku. Harry Lin berteriak, setelah menandatangani proyek ini, lepaskan dia. Apakah dia bersedia? Vicky bertanya dengan hati-hati. Telepon dia sekarang. Vicky Lin tergelincir dan dia tidak berani membantah. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Alice Lin, tetapi tidak ada yang menjawab. Alice Lin tidak ingin menjawab panggilan mereka sama sekali sekarang. Ayah, dia tidak akan menjawab, apa yang harus saya lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Harry Lin mencibir, sepertinya gadis ini cukup besar, saya khawatir kita harus mengunjunginya secara langsung. Jika bukan karena proyek ini menjadi sangat penting, dia tidak akan pernah ingin melihat keluarga Lin Wen yang terdiri dari 3 orang. Tidak, ada juga menantu neuropatik, keluarga dengan 4 orang. Sekarang Alice benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dalam industri keluarga Lin, dia tidak ingin repot dengan kelompok sampah ini. Tapi sekarang, saya tidak terlalu peduli. Harry Lin segera membawa Vicky dan pergi ke rumah Alice. Segera, mereka berdua tiba di distrik perumahan yang bobrok ini. Melihat lingkungan sekitarnya, Harry Lin mengerutkan kening, berjalan dengan hati-hati, karena takut menodai celananya. Ini adalah salah satunya. Vicky menunjuk ke sebuah pintu. Mereka hampir tidak pernah datang ke tempat seperti itu. Meskipun keluarga Lin kaya, mereka semua bersama lelaki tua Marcos Lin Xiao. Beberapa putranya bekerja di keluarga Lin, dan mereka hanya bisa mendapatkan gaji dan dividen. Tapi setelah Dani Lin cacat, dia tidak bisa bekerja lagi. Situasi ekonomi memburuk. Jika dia memiliki rumah untuk ditinggali, lelaki tua itu masih merasa kasihan padanya. Tok tok tok. Vicky Lin langsung mengetuk pintu dengan keras. Ini datang. Apa yang Anda mengetuk pintu begitu keras? Di dalam ruangan, suara Su Mei datang. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Harry Lin dan putranya berdiri di pintu, dan dia terkejut. Segera, wajahnya tenggelam. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami mencari Alice. Harry Lin berkata dengan ringan, membuka pintu secara langsung dan masuk, di mana dia? Dia tidak di sini. Su Mei berkata dengan sopan, apa yang kamu lakukan dengannya? Alice Lin.
Harry Lin mengabaikan Su Mei dan berteriak langsung, "Paman ada di sini, jangan keluar untuk menemuimu." Di dalam ruangan, Alice benar-benar mendengar suara itu, tetapi dia tidak menyangka mereka akan datang ke pintu. Selama bertahun-tahun, Harry Lin tidak pernah mengunjungi rumah bahkan ayahnya cacat. "Apa yang kamu lakukan hari ini? Pergi, ayo keluar." Aiden Vickers menarik Alice Lin dan langsung keluar. Melihat Alice benar-benar keluar, Harry Lin tertawa. "Alice, masih marah dengan pamannya." Alice benar-benar tidak berbicara. "Perusahaan memecatmu, itu salah paham." Jejak wajah Harry Lin melintas acuh tak acuh, sekarang perusahaan membutuhkan Anda untuk kembali dan menandatangani kontrak dengan Presiden Alex Ming. Jika Anda benar-benar ingin meninggalkan perusahaan, Anda dapat pergi setelah menandatangani kontrak. Mendengar ini, Alice sangat marah sehingga tubuhnya gemetar. Ketika Anda tidak membutuhkan diri Anda sendiri, Anda cukup memecat diri sendiri. Sekarang saya membutuhkan diri saya sendiri, dan saya tidak sabar untuk datang dan menemukannya. Apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri? Peralatan. Membuangnya. Su Mei, yang berdiri di samping, juga mengerti. Ayah dan anak Harry Lin ini benar-benar memecat Alice, dia masih tidak tahu. "Saudaraku, apa maksudmu? Untuk apa sebenarnya kamu mengambil hujan? Apa pendapatmu tentang keluarga kita?" Dia sangat marah. "Bibi, keluargamu benar-benar bukan apa-apa." Vicky Lin berkata dengan jijik, "Alice benar-benar berguna sekarang, kalau tidak aku tidak akan repot-repot datang ke rumah bobrokmu." "Kamu." Su Mei sangat marah sehingga dia mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Vicky Lin. "Apakah Anda berani mencobanya?" Harry Lin berteriak, "Agung, keluarga Lin, apakah kamu wanita tua yang berani bertarung?" Su Mei menggigit bibirnya dan dimarahi oleh seorang wanita tua. Sungguh memalukan. Terjebak. Tiba-tiba, ada tepuk tangan. Vicky menutupi wajahnya, tidak peduli bagaimana dia mempercayainya, Aiden memulainya lagi. "Memfitnah ibu mertuaku, siapa yang memberimu keberanian?" Aiden maju selangkah dan berkata dengan ringan, "Jika kamu meminta bantuan, kamu harus menahan napas. Bukankah ayahmu mengajarimu?" Bab 6. Kamu. Vicky sangat marah, tetapi tidak berani melawan. Tangannya diinterupsi oleh Aiden, orang gila ini. Dia tidak ingin memprovokasi neurosis ini. Harry Lin mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa menantu dari pintu ke pintu yang dia temukan untuk Alice benar-benar gila, dan dia berani mengalahkan Vicky di depannya. "Aku belum puas denganmu." Harry Lin menyipitkan matanya dengan postur merendahkan. Tapi saat dia melihat mata Aiden, dia sepertinya telah jatuh ke dalam jurang. Kedua kaki tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Seperti melihat binatang yang menakutkan, membuka baskom darahnya. Tampilan yang mengerikan. "Lihat aku untuk menyelesaikan akun." Aiden Vickers berkata dengan ringan, "Sepertinya kamu di sini bukan untuk mengundang Alice kembali bekerja, tetapi untuk membuat masalah." Mendengar ini, Harry Lin langsung tenang dan menekan amarah di hatinya. Dia tidak ingin menunda hal yang paling penting karena penyakit mental. "Setelah menandatangani kontrak ini, kami akan mengurusnya." Alice, Lin membutuhkanmu, kembalilah dan bantu." Dia memandang Alice, tetapi tidak ada ketulusan dalam nada suaranya. Alice benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan Su Mei terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari Harry Lin akan datang secara pribadi untuk mengundang Alice pergi bekerja. Hanya saja sikap mereka barusan sangat menjengkelkan. "Kamu sepertinya masih belum mengerti." Alice benar-benar tidak tahu bagaimana berbicara, Aiden memberitahunya untuknya. "Saya ingatkan untuk terakhir kalinya, jika Anda meminta bantuan, Anda harus menahan napas. Sikap hari ini tidak cukup baik. Jika Anda bertanya lagi besok, kondisinya akan berbeda." Setelah mendengar ini, ekspresi Harry Lin akhirnya berubah. Kelopak matanya berkedut dan dia menatap Aiden Vickers dengan dingin. "Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tanpa Alice, kami tidak akan dapat menandatangani proyek ini? Jangan percaya padaku, coba saja." Aiden Vickers masih tenang, dengan tenang membiarkan Su Mei dan Alice keduanya terlihat sedikit tercengang. Apakah ini benar-benar menantu gelandangan yang baru saja mereka pekerjakan? "Alice Lin, ayahku memberimu kesempatan, tidak tahu bagaimana menghargainya." Vicky Lin berkata dengan marah. Alice benar-benar berdiri, dan berkata dengan tegas, "Aku tidak jarang." "Bagus bagus bagus." Harry Lin bahkan mengucapkan 3 kata yang baik, melirik ketiga Aiden Vickers, dan melihat ke ruang belakang tanpa senyum, dan berteriak, "Dani Lin, kamu adalah kepala keluarga, kamu adalah orang yang baik." Setelah selesai berbicara, dia mendengus, membalikkan Vicky Lin dan pergi. Pintu ruang dalam terbuka pada saat ini, dan Dani Lin berguling keluar dari kursi roda, pucat. Harry Lin tidak pergi, dia tidak berani keluar. "Kakak marah." Dani Lin sedikit pemalu, "Apa yang bisa saya lakukan?" Su Mei meliriknya, "Tidak marah. Di mana Anda saat putri Anda diganggu? Sekarang bagus, dan tanyakan apa yang harus mereka lakukan. Ini bukan hanya pekerjaan, saya tidak jarang." Alice benar-benar menatap orang tuanya, "Ayah, Bu, jangan khawatir, aku bisa memberimu makan." Su Mei menatap putrinya, merasa tertekan. Tanggung jawab keluarga ini ada di pundaknya. Dia ingin menjaga Dani Lin, hanya untuk membantu Alice, tetapi dia tidak bisa membantu banyak. "Dan saya." Aiden Vickers berkata, "Aku juga akan menjagamu." Dalam waktu singkat, Dani Lin dan Su Mei memandang Aiden Vickers. Baru saja Aiden menamparkan Vicky Lin, hanya karena dia kasar kepada Su Mei ada di matanya, bahkan jika dia tidak menyukai Aiden lagi, dia tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini. "Aku pergi memasak." Su Mei berbalik dan pergi ke dapur. Dani Lin tidak tahu harus berkata apa, jadi dia memasuki ruang belakang lagi dan menutup pintu. Alice benar-benar menarik Aiden Vickers ke dalam rumah, masih sedikit terkejut. "Kamu, apa yang baru saja kamu katakan?" "Aku berkata, aku akan menjaga orang tuaku bersamamu." "Apa?" Alice memandang Aiden dengan tercengang. Dia belum menerima Aiden sebagai suaminya.
Dia bahkan bertanya-tanya, kapan Aiden Vickers akan menjelaskan bahwa itu tidak mungkin. Bukan hanya karena latar belakang Aiden Vickers, dia 10 tahun lebih tua dari dirinya. Paman, Alice benar-benar ragu-ragu. Anda siap untuk masuk kapan saja dan menyesuaikan status Anda. Mendengar apa yang Aiden katakan, Alice benar-benar lupa apa yang akan dia katakan. Paman mereka benar-benar akan datang dan memohon padaku lagi. Proyek Tuan Alexander Ming memang sesuatu yang telah dia tindak lanjuti, tetapi detailnya hampir sama, hanya menandatangani kontrak dan mengambil formalitas. Siapapun dapat menandatanganinya, jadi mungkin Anda harus pergi sendiri. Belum lagi, Harry Lin dan putranya terhubung dengan sangat baik di kota Atlantik. Tidak mudah menemukan seseorang yang cocok. Yah, kamu harus. Aiden Vickers mengatakannya dengan sangat sederhana. Aku. Harry Lin dan putranya kembali ke rumah. Ledakan. Vicky langsung menghancurkan cangkir teh di atas meja. Memalukan. Dia meraung, ayah, mengapa kamu menghentikanku? Aku ingin membunuh neurosis itu. Ditampar 2 kali oleh Aiden Vickers satu demi satu, dan ini akan menyebar, mengapa Vicky menamparnya di Laut Atlantik Timur. Bagaimana orang lain akan menertawakannya, dia dipukuli oleh penyakit mental. Jangan gila, mereka tidak melakukan pembunuhan. Harry Lin mendengus. Dia tidak menyangka bahwa dia ingin memilih suami terburuk Alice, tetapi dia memilih orang gila. Orang seperti ini bukan pilihan terakhir, dia tidak ingin memprovokasi dia sama sekali. Hanya, mengapa mata Aiden begitu mengerikan? Bahkan orang-orang yang pernah ke pusat perbelanjaan seperti saya sedikit takut saat melihatnya. Dia nerotik, jadi wajar baginya untuk takut. Ayah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Alice, jalan itu, masih mengharapkan kita untuk memohon padanya dengan suara rendah, dia bermimpi. Dia tidak percaya. Tanpa Alice Lin, proyek ini tidak dapat dihentikan. Harry Lin menyipitkan matanya, mengeluarkan ponselnya, dan melakukan beberapa panggilan. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, aku mengundangmu makan malam di lain hari. Dia menemukan seseorang yang mengenal Tuan Alex dan membuat kecocokan. Detail proyek hampir dibahas. Menandatangani kontrak hanyalah formalitas. Dia tidak percaya bahwa Presiden Alex bersedia mengorbankan keuntungan sebesar itu untuk wanita jalang. Jangan khawatir, Tuan Li dan perusahaannya sering bekerja sama dengan Tuan Alex. Tidak ada salahnya meminta bantuannya. Meskipun ada harga yang harus dibayar, itu lebih baik daripada cemberut pada keluarga Alice Lin. Mendengar ini, Vicky Lin akhirnya lega. Ayah, ketika proyek ini selesai, saya ingin mengusir keluarga Alice dari Laut Atlantik Timur. Sebuah pikiran jahat melintas di mata Vicky, jika bukan karena dia adalah saudara perempuanku, aku akan berpikir. Vicky, jangan berlebihan. Jika kakekmu tahu, kamu akan selesai. Vicky langsung tenang. Dia baru saja memikirkannya. Meskipun Alice sangat cantik, apakah dia menginginkan wanita? Cincin Ling-Ling. Ayah dan anak itu sedang berbicara ketika ponsel Harry Lin berdering. Dia mengambilnya dan melihat bahwa Tuan Li yang kembali. Tampaknya masalah itu telah diselesaikan. Tuan Li, bagaimana? Untuk Anda, itu mudah. Harry Lin, apa ketenangan pikiranmu? Kamu telah menyinggung Tuan Alex Ming, jadi biarkan aku yang membuat masalah. Sekarang bahkan kerja sama perusahaanku sangat buruk. Aku bercinta dengan ibumu. Kau sengaja menipuku, aku menurunkan ini. Di sana, Tuan Li menutup telepon setelah dia berteriak padanya. Harry Lin tercengang. Apa artinya? Bahkan tidak bisa mengatakan hal-hal baik kepada Tuan Li. Bahkan proyek Tuan Li semuanya kotor. Apa arti Alexander Ming ini? Ayah, tidak. Tidakkah kamu benar-benar ingin kami menurunkan napas untuk memohon pada Alice, kan? Simpul akal Vicky hampir meluncur. Bab 7. Bahkan tidak bisa mengatakan hal-hal baik kepada Tuan Li. Bukankah itu berarti Tuan Li dan Tuan Alex masih teman sekelas sebelumnya, dan hubungan itu sangat baik? Vicky masih arogan sekarang, tapi sekarang dia tidak bisa tersenyum. Jika Alice hanya bisa menandatangani, maka mereka hanya bisa pergi dan memohon padanya dengan suara rendah. Wajah Harry Lin pucat. Dia tidak menyangka akan begitu sulit. Alice Lin ini, metode apa yang dia gunakan untuk membuat Presiden Alex melindunginya dengan cara ini? Wanita jalang ini. Harry Lin mencibir, sepertinya dia telah melakukan pekerjaan dengan baik di tempat tidur, dan dia murni dalam mode biasa, semuanya palsu. Jika dia tidak melayani Tuan Alex dengan baik, apakah Tuan Alex akan melindunginya seperti ini? Sial. Sekarang dia akan bertanya pada Alice. Sejujurnya, ini tidak mungkin. Dia akan mengemis pada seekor anjing, dia tidak bisa meminta sampah pada keluarga Danilin. Cincin Ling-Ling. Ponsel Vicky Lin berdering lagi. Dia melihat nomor dan wajahnya bahkan lebih jelek. Ini kakek. Vicky hampir menangis. Yang paling dia takuti sekarang adalah menjawab panggilan Marcos Lin Xiao. Sekarang dia bertanggung jawab atas proyek ini. Jika terjadi kesalahan, dia adalah orang pertama yang bertanggung jawab. Menangkap, kata Vicky. Vicky hanya dapat dihubungkan. Jika Anda tidak menjawab panggilan kakek, konsekuensinya akan lebih serius. Kakek. Vicky memanggil. Vicky, bagaimana proyek Tuan Alexander? Marcos Lin Xiao langsung ke intinya. Proyek ini adalah yang paling dia pedulikan sekarang. Bagaimanapun, ini terlalu penting. Keluarga Lin telah menginvestasikan terlalu banyak sumber daya di dalamnya. Baiklah, semuanya berjalan dengan baik. Harry Lin melirik Vicky Lin, melihatnya mengedipkan mata, dan berbohong dengan cepat, ketika Tuan Alex punya waktu, dia bisa segera menandatangani kontrak. Itu bagus. Lin Xiao berkata, kamu bisa memberiku perhatian, proyek ini tidak boleh dilewatkan, ada yang tidak beres, aku ingin kamu terlihat bagus. Telepon ditutup. Telapak tangan Vicky berkeringat. Apa temperamen kakeknya, dia tahu betul. Jika ada masalah, tidak bisa diselesaikan dengan memecat diri sendiri dan memukul diri sendiri. Ayah, apa yang bisa saya lakukan? Vicky hampir menangis. Alice benar-benar menyebalkan, melemparkan kentang panas ini ke dirinya sendiri, dia bunuh diri.
Wajah Harry Lin bahkan lebih jelek. Apakah mereka berdua ayah dan anak, benar-benar ingin pergi ke keluarga Danny Lin dan memohon dengan suara rendah? Mereka arogan sebelumnya, dan sama sekali tidak memandang Alice, jadi mereka memohon, apa bedanya ditampar 2 kali. Harry Lin tidak bisa kehilangan orang ini. Vicky Lin, kamu pergi. Harry Lin berpikir lama, dan berkata, kamu pergi ke Alice, tidak masalah jika kamu menurunkan napas, bahkan jika kamu membiarkan kamu berlutut, kamu bisa berlutut untukku, selama Alice menandatangani kontrak untukku. Ayah, apakah Anda ingin saya berlutut dan memohon? Harry Lin meraung, matanya merah. Vicky Lin menginginkan wajah, dia menginginkan wajah lebih Harry Lin. Sangat memalukan baginya untuk meminta yang lebih tua untuk memohon yang lebih muda. Vicky galak dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Insiden ini dianggap disebabkan olehnya. Jika wajah Harry Lin terkena, maka dia akan benar-benar dipukuli sampai mati. Vicky harus menggertakkan giginya, dan berjalan menuju rumah Alice yang suram. Lalu, keluarga Alice Lin, buka untuk makan malam. Meja makan tidak terlalu besar, dan keempat orang itu sendirian, diam. Ini adalah keluarga Alice. Untuk pertama kalinya, satu orang lagi makan. Masih menantu mereka. Danny Lin tidak pernah berbicara saat makan malam, dan Su Mei tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak menyukai Aiden Vickers, dan dia tidak lebih menyukai putrinya. Dia menikah dengan pria yang tidak berharga. Tapi di sore hari Aiden Vickers berdiri dan membela dirinya sendiri, dia tidak buta dan tidak bisa berpura-pura tidak terlihat. Dan Alice juga tidak tahu harus berkata apa. Sebaliknya, itu adalah Alice, seperti di rumahnya sendiri, tanpa kesopanan sedikit pun. Bu, keahlianmu bagus, rasanya enak. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku tidak makan hidangan yang begitu lezat. Bisakah saya minta mangkuk lain? Hidangan di atas meja tidak terlalu berisi tetapi lebih vegetarian, tetapi penampilan Aiden benar-benar rakus. Sama seperti ini, Alice benar-benar berpikir bahwa ketika dia berkeliaran di luar, dia mungkin sudah terlalu sering lapar. Tanpa menunggu reaksi Su Mei, Alice mengambil alih mangkuk nasi Aiden dan pergi untuk membantunya menyajikan mangkuk lain. Terima kasih, istri. Kata istri membuat tangan Alice yang memegang sendok nasi bergetar. Suasananya sedikit canggung, dan pintu berdering lagi. Danny Lin mendongak, lalu ingin masuk ke ruang belakang, tetapi Su Mei melotot tajam, dan harus tetap di sana. Siapa di sana? Su Mei memanggil. Bibi, ini aku, Vicky Lin. Dalam suara ini, saya mendengar beberapa keengganan dan ketidakberdayaan. Su Mei segera melirik Alice yang sebenarnya, mengapa dia datang lagi? Apakah tidak mungkin, benar-benar seperti yang dikatakan Aiden, datang untuk meminta Alice menjadi nyata? Ibu dan anak itu segera menatap Aiden, tetapi Aiden hanya menundukkan kepalanya untuk makan. Su Mei berjalan ke pintu dan membuka pintu, Vicky segera memasang wajah tersenyum. Bibi, bagaimana kalau makan? Apakah hujan benar-benar ada? Ekspresi Vicky yang sangat menyanjung, dia bahkan tidak tersenyum begitu menyanjung kepada ayahnya. Dia menyelidiki, melihat Alice duduk di sana, dan buru-buru berkata, Alice, hal sebelumnya salah dengan saya. Saya minta maaf kepada Anda. Jika Anda tidak ingat penjahatnya, tolong maafkan saya kali ini. Alice Lin dan mereka bertiga tercengang. Vicky benar-benar bisa memohon belas kasihan dengan suara rendah. Grup Lin tidak bisa hidup tanpamu. Baru sehari sejak kamu pergi. Apa kekacauan di perusahaan? Vicky Lin sedikit melengkungkan pinggangnya dan menyeringai, kamu kembali, ada banyak proyek, menunggumu menjadi tuan rumah. Dia berbicara, tetapi dia mengutuk dalam hatinya. Ketika proyek ini selesai, mari kita lihat bagaimana saya membersihkan keluarga. Di mana ayahmu? Alice benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab, Aiden Vickers yang membantunya berbicara lagi. Sambil makan, dia melirik Vicky Lin, kenapa dia tidak datang? Vicky Lin marah, tetapi masih terus tersenyum. Ayah saya terlalu sibuk, jadi dia meminta saya untuk datang dan meminta maaf kepada Alice. Saya juga berharap saudara ipar saya dapat memaafkan saya dan tidak menjadi seperti saya. Vicky Lin bisa sangat bernada rendah. Bahkan Aiden, menantu dari pintu ke pintu, dia meminta maaf. Tidak. Saya tidak tahu, Aiden langsung menggelengkan kepalanya, ini benar-benar ayahmu yang memecat you. Jika kamu ingin meminta maaf, dia harus datang, jika tidak, kami tidak akan menerimanya. Vicky akan segera meledak. Anda sangat sialan Inci. Kamu. Vicky memiliki keinginan untuk berteriak padanya. Neurosis ini, neurosis macam apa? Alice dan beberapa orang juga memandang Aiden, takut Aiden akan memperburuk keadaan. Vicky datang untuk meminta maaf, masalah ini, atau biarkan saja. Mereka adalah dua ayah dan anak, tidak mudah menyinggung perasaan mereka. Ayah, Bu, Alice benar-benar putrimu yang berharga. Dia pernah dianiaya sebelumnya, dan itu milikmu. Aiden menelan suapan nasi terakhir, dia adalah istriku sekarang, dan aku harus menjaganya jika dia dianiaya. Dia berdiri, jejak niat membunuh melintas di matanya. Siapapun yang berani menggertak istriku, aku akan membuatnya membayar harganya. Tiba-tiba, aura pembunuh yang menakutkan langsung mendinginkan udara di sekitarnya dan mendekati Vicky Lin, menekannya menjadi dingin. Aiden Vickers, jangan pergi terlalu jauh. Vicky Lin tidak tahan. Dia bahkan siap untuk berlutut. Ya, Aiden tidak suka dia meminta maaf sama sekali, dan berlutut sia-sia. Biarkan ayahmu meminta maaf, jika tidak, risiko ditanggung sendiri. Aiden tidak sopan, bukankah itu berguling? Keluarga kami telah selesai makan, dan tidak ada ruang untuk anjing. Bab 8. Vicky mengertakkan gigi karena marah. Dia menurunkan posturnya dan memohon dengan suara rendah. Ini adalah sikap Aiden Baker. Saya memberi mereka langkah mundur, mereka masih tidak tahu harus berbuat apa. Kamu menungguku. Vicky mengutuk, takut Aiden akan mulai gugup lagi, jadi dia melarikan diri. Di dalam ruangan, Su Mei dan Danny Lin saling memandang, dan pada saat yang sama menatap Alice.
Apakah ini akan memperburuk keadaan? Sebelum Vicky pergi, dia jelas mengancam mereka. Alice benar-benar khawatir. Dia tahu siapa Harry Lin dan putranya. Dia tidak pernah menganggap Danny Lin sebagai adik laki-lakinya, jadi tentu saja dia tidak akan menganggap keluarga Danny Lin sebagai saudara. Membuatnya kesal, orang seperti ini bisa melakukan segalanya. Tidak akan. Aiden Baker berkata dengan ringan, dia meminta kita untuk menunggu, kita tunggu saja. Setelah selesai berbicara, Aiden langsung membersihkan piring. Sumei melihatnya dan buru-buru berjalan untuk mengambilnya. Aku akan datang, aku akan datang. Bibi ini memiliki temperamen yang buruk. Dia tidak memikirkannya sebelumnya, tetapi sekarang, Aiden jelas ingin melindungi keluarga mereka dan mencegah Harry Lin dan putranya diganggu. Apakah ini benar-benar gelandangan? Ibu telah bekerja keras. Aiden Baker tersenyum. Dia memasuki peran dengan sangat cepat. Danny Lin sedikit gugup, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa, dan keluarga ini tidak pernah menjadi keputusan akhir. Dia harus bersembunyi di ruang belakang lagi, dan menutup pintu dengan gentar. Kamu benar-benar menyinggung mereka sekarang. Alice benar-benar menghela nafas. Vicky datang untuk meminta maaf, sikapnya cukup baik, dia tidak melihat Vicky menundukkan kepalanya selama bertahun-tahun. Dia bahkan berpikir untuk membuat masalah besar menjadi lebih kecil, agar tidak meningkatkan konflik. Tapi Aiden mengabaikannya dan harus meminta maaf oleh Harry Lin sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin paman yang kejam dan egois yang ingin menyelamatkan muka untuk menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada mereka. Anda salah. Aiden Baker memiliki mata yang jernih, mereka menyinggung saya. Aku berkata, tidak ada yang diizinkan untuk menggertakmu. Sorot matanya membuat Alice benar-benar bingung. 1 jam berlalu. Setelah Sumei mencuci piring, ketika Aiden Baker sedang mandi, dia buru-buru masuk ke rumah Alice. Mama, Alice, siapa Aiden Baker ini? Sumei berbisik, bagaimana perasaanku, dia sedikit berbeda denganmu. Alice Lin benar-benar tersipu. Apa yang kamu bicarakan, kita tidak saling mengenal sebelumnya. Dia menggigit bibirnya, tetapi sejak melihat Aiden, pria ini telah melindungi dirinya sendiri, melindungi keluarganya, dari diganggu oleh Harry Lin dan putranya. Apakah Anda benar-benar membiarkan dia tidur di kamar Anda di malam hari? Inilah yang dikhawatirkan Sumei. Meskipun Aiden adalah suami asli Alice dalam nama sekarang, mereka masih tidak mau mengakuinya kepada keluarga mereka. Dia sakit jiwa. Dia khawatir Aiden akan menyakiti Alice. Alice benar-benar ragu sejenak, memikirkan mata jernih Aiden Baker. Dia tidak akan menyakitiku. Cicit. Pintu kamar mandi terbuka, dan Sumei buru-buru berjalan keluar, menyinkronkan bibir, saya memiliki batang besi di rumah saya, hubungi saya jika Anda memiliki sesuatu. Alice benar-benar memerah, dan memiliki detak jantung yang hebat. Benar-benar ingin Aiden Baker tidur di kamarnya. Tok tok tok. Pintu di luar diketuk lagi. Danny Lin tampak seperti kucing yang ketakutan, dengan semua pori-porinya terbuka. Sumei juga memucat. Yang akan datang. Harry Lin ada di sini. Dengan amarahnya, dia pasti tidak akan tahan. Hancur. Bahkan Alice Lin tidak bisa menahan rasa gugup, dia berjalan ke ruang tamu dan melihat ke pintu, seolah-olah ada lusinan bajingan yang memegang tongkat di belakang pintu. Keluarga itu seperti musuh besar. Buka pintunya. Aiden Baker sedang menyeka kepalanya dengan handuk, dan berkata sambil tersenyum, ada tamu di sini. Penampilannya yang santai membuat Alice benar-benar tidak berdaya. Apakah orang ini benar-benar tidak takut, atau apakah itu penting? Dia berjalan ke pintu, membuka pintu, dan Harry Lin sudah terlihat, diikuti oleh Vicky Lin. Hujan itu benar. Wajah Harry Lin tidak cantik. Tapi masih meremas senyum, teman datang ke pintu, minta maaf padamu. Alice Lin benar-benar terkejut. Dua Sumei yang telah memasang pintu kamar secara tidak sengaja juga terkejut. Harry Lin benar-benar datang untuk meminta maaf. Itu adalah kesalahpahaman untuk mengusirmu. Semuanya salah Vicky. Aku sudah mengajarinya. Harry Lin menunjuk, dan Vicky segera menundukkan kepalanya, maaf, Alice Lin, saya salah, tolong maafkan saya. Paman juga salah dalam hal ini. Akulah yang memecatmu tanpa menyelidikinya dengan jelas. Harry Lin berkata, saya harap Anda bisa memaafkan Paman, perusahaan membutuhkan Anda. Nadanya sangat tulus. Jika Alice benar-benar tidak setuju, itu tidak akan berhasil. Besok, saya akan menyambut Anda di pintu perusahaan, memulihkan posisi Anda, dan menjelaskan kepada semua orang secara langsung, dan memberi Anda keadilan. Kata Harry Lin. Berbicara tentang ini, permintaan maaf dapat dikatakan penuh dengan ketulusan, dan sikapnya sangat rendah hati. Melihat pinggang Harry Lin yang sedikit membungkuk, Alice benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia tanpa sadar melirik ke belakang dan melihat Aiden Baker mengangguk, lalu dia setuju. Paman, aku tahu, aku akan kembali besok. Baiklah, besok, aku akan berada di gerbang grup Lin, menunggumu, selamat malam. Setelah selesai berbicara, Harry Lin dan putranya pergi. Menutup pintu. Wajah Alice Lin masih penuh dengan ketidakpercayaan. Harry Lin secara pribadi datang untuk meminta maaf. Sikapnya masih sangat tulus. Kapan dia bertemu? Kakak benar-benar datang untuk meminta maaf. Danny Lin membuka pintu, bibirnya bergetar dan matanya sedikit merah. Apakah keluarganya telah diganggu oleh Harry Lin selama bertahun-tahun? Kapan dia meminta maaf? Di matanya, dia hanya akan mempermalukan keluarga Lin. Jika bukan karena hubungan darah, mereka akan mengusir keluarga mereka dari keluarga Lin sejak lama. Datang dan minta maaf. Ia datang. Sumei juga sangat bersemangat, tampaknya tertekan terlalu lama, beberapa tidak bisa mengendalikan emosinya. Menantu perempuan dalam keluarga Lin tidak hanya bergantung pada wajah lelaki tua itu, tetapi juga pada wajah kakak laki-lakinya. Dia merasa tidak nyaman selama beberapa dekade. Baru saja mendengar permintaan maaf bernada rendah Harry Lin, keluhan Sumei bahkan lebih tak tertahankan. Bajingan sialan ini terkadang menundukkan kepalanya bersama kita. Sumei hampir menangis.
Melihat penampilan orang tuanya, Alice menarik napas dalam-dalam. Dia selalu tahu bahwa orang tuanya diganggu oleh pamannya dan menderita mata dingin dan keluhan. Tapi hari ini, meski hanya sekali, cukup melihat Harry Lin menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa membuatmu merasa dirugikan. Aiden Baker mengeringkan rambutnya, istriku, tidak ada yang bisa menggertak, dan istri lamaku dan ibu mertuaku sama. Setelah selesai berbicara, keluarga Alice Lin menatap Aiden Baker dengan tatapan kosong. Paman dan bibi yang datang ke pintu ini benar-benar berbeda. Kemudian, meninggalkan rumah Alice, wajah Harry Lin tenggelam sepenuhnya, sangat suram. Vicky mengikuti di belakang, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Aiden Baker memaksa Harry Lin untuk datang ke pintu dan meminta maaf dengan suara rendah, yang sama saja dengan menamparkan wajahnya dengan keras. Besok, beritahu semua karyawan untuk menyambut Alice di pintu perusahaan 1 jam lebih awal. Harry Lin mencibir, dengan wajah ganas. Selain itu, diam-diam merilis berita bahwa Alice memiliki hubungan yang tidak pantas dengan Alexander Mingzong, memaksa grup Lin untuk menundukkan kepalanya. Saya ingin melihat apakah Alice benar-benar memiliki wajah untuk tetap berada di grup Lin. Bab 9. Larut malam. Saat waktunya tidur, Alice benar-benar tidak bisa tidur. Dia gugup. Bahkan jika dia berpikir bahwa pasti ada lebih banyak orang baik daripada orang jahat di dunia, Aiden, dia hanya tahu 1 hari. Selain itu, informasi mengatakan bahwa Aiden Baker sakit jiwa, bagaimana jika dia tidak bisa mengendalikannya. Di lantai, Aiden berbaring di sana, dan dia bisa merasakan napas Alice sangat tegang. Kamu tidak perlu meletakkan gunting di bawah bantal. Aiden berkata, tidurlah dengan tenang, selamat malam. Setelah selesai berbicara, Aiden menutup matanya terlebih dahulu. Alice Lin terkekeh di dalam hatinya dan mengeluarkan tangannya dari bantal. Dia menggigit bibirnya, bagaimana Aiden Baker tahu bahwa dia meletakkan gunting. Dia tidak akan menyakitiku. Saya tidak tahu apa yang terjadi, pikiran Alice Lin menjadi semakin kuat. Memikirkan hal ini, dia santai dan menutup matanya untuk tidur. Suatu malam, tidak ada yang salah satu sama lain. Alice benar-benar bangun dan tidur nyenyak. Ketika dia berjalan di luar rumah, Aiden Baker sudah sarapan. Tapi mata Sumei merah, dan dia jelas tidak bisa tidur nyenyak. Cepat sarapan, ibu sibuk bangun pagi. Aiden sangat disambut. Melihat Alice telah memasuki kamar mandi, Sumei dengan cepat mengikuti. Tadi malam, dia tidak mentraktirmu. Tidak, Bu. Alice benar-benar tersipu, dia tidur di lantai dan tidak menyentuhku. Jika Anda mengatakan itu, Alice sedikit tersinggung di dalam hatinya. Saya tidak tahu apakah saya harus memuji Aiden Baker sebagai pria yang jujur, atau saya tidak memiliki pesona. Tidak mungkin, Alice benar-benar tumbuh dengan bunga, dan surat cinta yang dia terima dibakar, dan dia bisa merebus sepanci bubur. Mendengar ini, Sumei merasa lega. Dalam hatinya, dia masih berharap bahwa ketika waktunya tepat, Alice benar-benar terpisah dari Jiang Ning, mereka tidak sama. Ayo pergi, aku akan mengantarmu bekerja. Setelah sarapan, Aiden Baker ingin mengirim Alice untuk bekerja. Tidak, aku akan pergi sendiri. Alice berkata, kamu masih tinggal di rumah, berbahaya untuk pergi keluar. Bagaimana jika Vicky Lin diam-diam menyerang Aiden Baker lagi? Tidak apa-apa, mereka tidak berani. Aiden sedikit mengernyit ketika Alice benar-benar mendorong mobil listrik. Apakah Anda mengendarai sepeda listrik? Sebagai cucu dari keluarga Lin, kondisi kehidupan memang tidak terlalu baik. Terima kasih, kalau begitu. Alice sangat sulit untuk ditolak, jadi dia meminta Aiden untuk membawanya naik sepeda dan bersembunyi di belakang Aiden, setidaknya agar tidak tertiup angin dingin. Perasaan ini sedikit berbeda. Gerbang markas besar grup Lin. Pada saat ini, ratusan karyawan, semuanya berdiri di pintu, menyapa Alice Lin. Hanya saja kemarahan dan ketidakpuasan dapat terlihat jelas di wajah semua orang. Pada pukul 1 atau 2 pagi tadi malam, mereka menerima pemberitahuan bahwa mereka harus tiba di perusahaan 1 jam lebih awal, hanya untuk menyambut Alice Lin. Mengapa? Terutama ketika gosip keluar, Alice ini benar-benar terhubung dengan Presiden Alex Ming yang terkenal dan dengan sengaja menekan grup Lin. Belum lagi kerugian besar dari keuntungan Lin, tetapi juga pemikiran yang disengaja bahwa dia tidak akan pergi bekerja tanpa pergi bekerja. Bahkan Presiden Harry Lin, pamannya, harus berbisik dan memohon padanya untuk pergi bekerja. Tidak dapat diterima. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Sekelompok karyawan penuh dengan kebencian. Harry berdiri di depan, secara alami dapat merasakan kemarahan semua karyawan, ini adalah efek yang dia inginkan. Dia tidak percaya, Alice, yang memprovokasi kemarahan publik, masih bisa tinggal di grup Lin. Ketika dia selesai menandatangani kontrak, dia akan keluar darinya. Apakah Anda menelepon Tuan Alexander? Harry Lin bertanya. Saya memukul, mengatakan bahwa Alice datang untuk menandatangani, dan dia berkata dia akan datang secara pribadi. Vicky Lin penuh dengan kecemburuan. Dia pergi untuk menandatangani kontrak, dan dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menemui Tuan Alex. Tetapi Alice Lin datang untuk menandatangani dan Tuan Alexander Ming datang ke keluarga Lin secara langsung. Wanita jalang ini benar-benar punya cara. Lebih baik begini, biarkan seluruh keluarga Lin melihat, Alice benar-benar nyata. Aiden Baker mengendarai sepeda listrik, dan Alice benar-benar tidak punya tempat untuk meletakkan tangannya di belakangnya, jadi dia harus dengan lembut menggenggam pakaian Aiden Baker. Aku tidak mengharapkannya. Dari kejauhan, Aiden melihat Harry Lin dan sekelompok karyawan berdiri di pintu, dengan sedikit keceriaan melintas di wajahnya. Harry Lin ini tampaknya sangat ceroboh. Alice benar-benar keluar dari mobil, dan langsung terkejut. Bukankah hanya Harry Lin, mengapa semua karyawan menunggu sendiri? Dia tiba-tiba agak sesak. Selamat datang kembali Nona Lin. Vicky Lin melihat, dan sekretarisnya segera berteriak. Segera, ratusan karyawan berteriak serempak. Alice dapat dengan jelas merasakan bahwa nada mereka penuh dengan kemarahan, kebencian, ketidakpuasan, dan bahkan penghinaan.
Setelah berada di angin dingin begitu lama, tidak ada yang akan merasa bahagia di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Harry Lin akan memiliki permintaan seperti itu. Alice, apakah kamu puas sekarang? Harry Lin memiliki senyum di wajahnya, tetapi kata-kata ini terdengar agak aneh. Tampaknya semua yang mereka lakukan benar-benar dibuat oleh Alice, dan mereka hanya bisa berkompromi. Wajah Alice sedikit merah, dan dia dengan canggung tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tidak ada gunanya menjelaskan bagaimana dia menjelaskan, kan? Mata para karyawan itu menatapnya, hampir membunuhnya. Puas, kan? Aiden Baker mengangguk, melirik Harry Lin, dan berkata dengan ringan, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kata-kata itu membuat mata Harry Lin langsung berkobar. Apa yang dimaksud dengan Aiden Baker? Tampaknya memuji anjing. Apa yang ingin dia katakan, tetapi Aiden Baker mengabaikannya dan berjalan langsung ke perusahaan bersama Alice. Kamu pikir kamu siapa? Ini sangat arogan, tidak heran Alice sangat sombong, bukankah dia hanya menantu dari pintu ke pintu? Kudengar dia masih seorang tunawisma, dan sakit jiwa. Lin Yu benar-benar terasa sangat berat. Sekelompok karyawan, berbisik. Keluhannya bahkan lebih besar. Mereka agak sulit dipercaya pada awalnya, Alice benar-benar orang seperti itu, lagi pula, dia memiliki banyak kontak satu sama lain. Tapi sekarang, suami Alice yang tidak berguna begitu sombong dan berani mengejek Harry Lin. Bukankah Alice Lin benar-benar lebih mendominasi? Sepertinya mereka berpura-pura sebelumnya. Terlalu munafik. Mata Alice Lin sedikit merah, dia tidak tuli, dan beberapa kata tidak keras, tetapi masih masuk ke telinganya. Dia dianiaya, hal-hal ini tidak dilakukan oleh dirinya sendiri. Jangan pedulikan pendapat orang lain. Aiden Baker berbisik, orang yang tidak bisa menghubungimu akan mencoba memfitnahmu, mengerti? Alice menatap Aiden dengan tatapan kosong dan mengangguk. Harry Lin mengatur ulang kantor untuknya, ruang terpisah, lebih besar dari miliknya, dan itu mewah. Adalah membuat karyawan lain tidak puas. Alice benar-benar ingin menolak, tetapi Aiden langsung mendorong pintu masuk, tanpa basa-basi. Di matanya, istrinya dianiaya dengan tinggal di kantor seperti itu. Ayah, semua orang di perusahaan sekarang benar-benar membenci Alice Lin. Vicky menyombongkan diri sejenak, dan neurosis itu. Harry Lin mencibir. Untuk berurusan dengan seseorang, ada cara untuk berurusan dengan Alice Lin di area kecil, dan dia tidak perlu banyak berpikir. Apakah Presiden Alex sudah tiba? Seharusnya segera datang. Harry Lin mengangguk, tunggu, Alice akan benar-benar menunjukkan warna aslinya. Katamu, nerotik Aiden, jika dia tahu istrinya disetubuhi oleh Presiden Alex, apakah dia akan mendapat serangan nerotik dan membunuh Presiden Alex? Berbicara, wajah ayah dan anak itu penuh dengan keceriaan. Bab 10. Tuan Alexander Mingzong ada di sini. 5 mobil mewah depan dan belakang, Bentley terdepan, penuh momentum. Di kota Atlantik, nama Alex Ming cukup terkenal. Ada banyak industri di bawah namanya, dan kekayaannya berada di peringkat 3 besar. Hal yang paling mengejutkan adalah Alex Ming berubah dari nol menjadi kaya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Bekerja sama dengannya hampir merupakan keuntungan tetap. Grup Lin menginvestasikan banyak sumber daya untuk proyek ini. Alice benar-benar bekerja keras untuk tujuan ini selama setengah tahun, begadang dan bekerja lembur setiap hari. Proyek ini akhirnya dinegosiasikan, dan sudah hampir waktunya untuk menandatangani kontrak. Tidak ada yang mengira bahwa Alex Ming, yang terkenal dengan temperamen buruknya, akan benar-benar datang ke pintu untuk menandatangani kontrak dengan Lin. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Alexander. Di pintu, Harry Lin telah menunggu. Melihat mobil Alex Ming berhenti, dia segera melangkah maju untuk menyambutnya. Selamat datang, selamat datang. Alex Ming hanya mengangguk sedikit dan menyapu. Di mana Nona Alice Lin? Harry Lin tidak memberitahu Alice bahwa Alex Ming akan datang untuk menandatangani kontrak hari ini. Tapi dia mengambil sendiri eksekutif perusahaan, dan mereka semua meniupkan angin dingin ke pintu. Hei, Yu benar-benar sibuk, dan tidak ada waktu untuk bertemu Tuan Alex, jadi saya harus datang sebagai presiden. Harry Lin tampak malu dan sedih. Ketika beberapa eksekutif mendengarnya, mereka bahkan lebih marah. Alice benar-benar sibuk. Dia sangat sibuk. Dia tidak memiliki pekerjaan apapun sekarang, dia berada di kantor mewah yang independen itu, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan dengan suaminya yang tunawisma. Tiba-tiba meminta presiden untuk maju bersama para eksekutif ini untuk menyambut mereka. Rak ini terlalu besar. Saya pikir Alex Ming akan marah, tetapi dia tidak menyangka Alex Ming hanya mengangguk, dan tidak ada ketidakpuasan di wajahnya. Sepertinya rumor itu benar. Alice Lin ini benar-benar ada hubungannya dengan Tuan Alex. Sialan, lebih baik menjadi seorang wanita, dia terlihat bagus, dan memiliki paha. Kita bisa membicarakan barang apa saja, dan kita tidak bisa bekerja keras. Alice ini sangat ceroboh, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa grup Lin adalah miliknya? Bahkan Presiden menyambut tamu-tamu terhormat dalam angin dingin, tapi dia baik, kantornya ber-AC. Beberapa eksekutif senior melakukan kontak mata satu sama lain, dan mereka sudah menolak Alice di dalam hati mereka. Tapi di hati Alexander, ini normal. Jika Alice benar-benar keluar untuk menjemputnya, dia akan ketakutan. Bahkan orang besar seperti Afei hanya melakukan sesuatu untuk kakak itu. Dia dianggap kentut, beranikah Alice benar-benar datang menemuinya? Tolong. Harry Lin mengulurkan tangannya. Sekelompok orang masuk ke grup Lin, langsung masuk ke lift, dan pergi ke lantai atas. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh perusahaan. Presiden Alex yang terkenal datang untuk menandatangani kontrak. Alice Lin tidak maju untuk menyambutnya. Dia juga meminta Presiden Harry Lin dan beberapa eksekutif perusahaan untuk menunggu dalam angin dingin selama hampir 1 jam. Tidak dapat diterima. Terlalu sombong. Hampir tidak ada. Bahkan mengandalkan memiliki hubungan tersembunyi dengan Alex Mingzong, begitu sembrono. Kali ini, membangkitkan kemarahan publik, banyak karyawan berada di belakang mereka, dengan kejam mengutuk Alice Lin. Kotor macam apa, kotor. Beberapa orang bahkan melewati kantor Alice dan diam-diam meludahi pintu.
Semua orang menggambar garis horizontal dengan Alice di hati mereka, dan bersumpah diam-diam bahwa mereka tidak akan pernah terlalu dekat dengan wanita seperti itu. Wanita ini terlalu pandai menyamar. Harry Lin memimpin, sambil memperkenalkan situasi grup Lin, sambil mengungkapkan rasa hormat dan pentingnya kepada Tuan Alex. Setelah berada di Mal selama bertahun-tahun, Harry Lin sangat mahir dalam seni berbicara, dan dia selalu membuat orang merasa seperti angin musim semi. Hanya saja Alex sepertinya tidak memikirkannya. Penuh dengan ekspresi asal-asalan. Tuan Alex, ruang konferensi ada di sini. Harry Lin tersenyum, saya sudah membuat kontrak. Silakan duduk dulu, dan saya akan memanggil Alice Lin untuk datang. Alex Ming hanya bersedia menandatangani kontrak dengan Alice Lin, yang benar-benar jahat. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya, tapi apa hubungan Alex Ming dengan Alice? Terlebih lagi, dengan kekayaan Alex Ming, apakah dia menginginkan seorang wanita? Beberapa eksekutif berpikir dalam hati mereka, tetapi mereka hanya bisa menggelengkan kepala diam-diam. Tidak. Alex Ming menggelengkan kepalanya secara langsung, bagaimana saya bisa membiarkan Nona Lin datang kepada saya? Saya harus pergi dan menemukannya secara langsung. Mendengar ini, Harry Lin terkejut. Beberapa eksekutif juga tercengang, apa artinya ini? Huang selalu marah, apa ironi? Pasti marah siapapun yang bertemu dengan orang yang berhati besar akan merasa kesal, belum lagi Alice benar-benar hanya karyawan biasa dari keluarga Lin. Bahkan jika Alice benar-benar memiliki hubungan yang ambigu dengan Presiden Alex, tetapi di depan begitu banyak orang, dia tidak memberikan wajah apapun kepada Presiden Alex. Bukankah itu kematian pengadilan? Memikirkan hal ini, orang-orang di sekitar tidak bisa tidak tertawa. Tuan Alexander, ini. Harry Lin sengaja terlihat canggung, Tuan Alex, Alice benar-benar muda dan bodoh. Jangan marah. Semakin dia mengatakan ini, semakin dia berharap Alex Ming akan marah. Jika proyek ini kandas atau bahkan menjadi pornografi karena ini, maka keluarga Alice Lin tidak bisa memakannya. Di mana Nona Lin? Alexander Ming melambaikan tangannya, sedikit mengernyit, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Harry Lin, pimpin jalan. Harry Lin memandang, dan salah satu eksekutif segera melangkah maju. Tuan Alex, tolong di sini. Alex Ming pasti marah. Anda bisa tahu dari ekspresinya, sangat serius. Alice, ini sudah berakhir. Sekelompok orang berjalan cepat menuju kantor Alice Lin. Orang-orang di seluruh gedung menjadi penasaran ketika mereka mendengar berita itu. Banyak orang menemukan alasan, baik untuk mengirim informasi, atau untuk menemukan seseorang, dan mereka semua berlari ke lantai kantor Alice. Mereka ingin melihat, Alice sangat arogan, apa yang akan terjadi padanya. Kemudian, Alice benar-benar di kantor, gelisah. Kantor yang begitu mewah, dia tidak pernah berani memikirkannya. Belum lagi, dalam situasi ini, Harry Lin secara pribadi mengaturnya. Dia selalu merasa ada yang salah. Aiden Baker, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Alice benar-benar khawatir, saya pikir semuanya agak aneh. Aiden duduk di sofa dan berkata dengan ringan, agak aneh. Nilai kantor ini tidak layak untukmu. Alice benar-benar terdiam untuk sementara waktu. Tidak layak menjadi begitu mewah, seberapa tinggi wawasanmu, Aiden Baker? Anda hanya gelandangan sebelumnya. Sebelum Alice benar-benar berbicara, seseorang mengetuk pintu kantor. Silakan masuk. Alice benar-benar berkata. Di luar, seorang eksekutif mengerutkan kening dan merasa tidak puas. Alice benar-benar tidak datang untuk membuka pintu, jadi dia ingin membukanya sendiri. Dia membuka tutup pintu kantor dan mendengus dalam hatinya, Alice, kamu tidak akan beruntung. Tuan Alex, Nona Lin ada di kantor. Saya khawatir seorang eksekutif senior di level saya tidak memenuhi syarat untuk masuk. Nada penuh dengan sarkasme dan penghinaan. Saya pikir dia bertarung melawan Alex Ming. Di mana saya berpikir, Alex Ming meliriknya dan mengerutkan kening, kamu memang tidak layak. Setelah selesai berbicara, sebelum orang-orang di sekitarnya bereaksi, Alex Ming tampaknya memiliki orang yang berbeda, membungkuk sedikit, memasang wajah tersenyum, dan berjalan dengan hormat. Nona Lin, saya Alexander Ming Zong mengambil kebebasan untuk mengganggu Anda, saya harap Anda tidak marah. Dengan nada itu, seolah-olah aku telah bertemu dengan orang besar. Eksekutif itu bodoh, tercengang. Harry Lin tercengang, tenggorokannya tampak penuh dengan kotoran, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Karyawan yang mengikuti sekitar tercengang. Ini, apa yang terjadi?